ini fenomena yang terjadi baru-baru ini kan ya. Oke. Nah, yang ibu-ibu ini kan ya. Iya betul sekali. Sebenarnya sebagai perempuan itu punya trik-trik khusus gitu ya. Apa tuh, Kak? Asik ya. Gimana tuh? Ya jadi tuh. Kalau tadi ada supportnya, Minum dulu. sudah ada minum sekarang nih Kak. Kita Oke. bisa. Set ready, kamera record, audio record. 3, 2, 1, action. Halo Sobat Kreasi, kembali lagi di RKK. RKK kali ini kita akan ngobrol bersama narasumber hebat untuk membahas perihal perempuan yang berani melawan dan bersuara serta memimpin di ruang publik bersama Kak Hana. Halo Kak Angel. Halo Kak Hana, gimana Halo. kabarnya Kak Hana? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan, Kak Hana ini seorang psikolog dari tahun 2019 ya Kak? Iya betul sekali. Oke, Kak Hana ini juga salah satu lulusan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Iya betul sekali. jurusan jurusan psikologi. Iya. Angkatan pertama Kak? Angkatan pertama. Angkatan pertama, lucu banget, keren sih angkatan pertama. Oke. Oke Kak, kita mau ngebahas ini sih Kak, perihal perempuan yang berani melawan dan memimpin di ruang publik. Mhm. Kita udah ngeliat akhir-akhir ini ketika Indonesia sedang panas, ada satu perempuan yang menarik perhatian dengan Betul jilbab sekali. pinknya. Iya. Beliau berani untuk menunjukkan dirinya memimpin di ruang publik. Oke, menurut Kak Hana, Iya. apa arti penting seorang perempuan yang bisa memimpin di ruang publik, Kak? Oke, kalau dilihat dari trennya ya berarti memang saat ini sebagai pimpinan itu sudah lintas gender. Oh Ya, jadi tidak terfokus harus orang laki-laki misalkan yang memimpin. Jadi saat ini publik pun juga sudah seharusnya lebih open dan terbuka dengan figur perempuan sebagai pemimpin, ya. Jadi tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi istilahnya tidak boleh perempuan itu mengeluarkan suara atau jadi pemimpin. Nah, sekarang itu dengan adanya gerakan seperti itu kan otomatis wah sudah biasa nih kalau perempuan sebagai pemimpin. Seperti itu Kak Angel. Biasanya apa sih Kak yang mendorong perempuan itu menjadi lebih berani untuk bersuara di publik? Oke. Biasanya itu karena ada faktor pendukung, ya. Itu, Kak. Ya, jadi biasanya ada support atau social support yang mendukung mereka atau komunitas yang memang mendukung seseorang jadi tampil percaya diri. Ya, jadi awalnya nih dia mungkin minder, tidak berani ya untuk bersuara, untuk tampil di depan publik. Tapi misalkan kata teman-temannya, entah keluarganya yang memang mendukung dia mengeluarkan atau berpendapat, bebas berpendapat seperti itu. Kalau tadi ada supportnya, Minum dulu. sudah ada minum sekarang nih Kak, kita Oke. bisa. Oh iya, boleh, terima Oke, kasih. oke, terima kasih ya. Aduh cantik sekali ya. Lucu sekali. Oke, lanjut ya Kak ya. Iya. Kalau tadi kita udah ngelihat, udah ngedengar soal support, berarti ada tantangannya dong. Iya betul sekali. Kira-kira tantangannya apa sih Kak yang bisa menghambat kita? Sebenarnya banyak hal, ya salah satunya karena tidak terbiasa. Oke. Ya, karena tidak terbiasa, karena tidak adanya dukungan, karena tidak adanya fasilitasi. Nah, itu biasanya yang rada-rada membuat seseorang itu tidak punya kesempatan untuk bersuara atau tampil di depan umum gitu. Boleh diminum nih? Boleh, boleh. Diminum aja dulu. Diminum aja dulu Iya, Kak iya, ya. iya. Kita minum Oke, dulu ya Kak ya, oke. sebelum lanjut. Oke. Seger ya Kak? Iya, enak ya? Iya. Mungkin karena tadi ibu-ibunya yang bawain ya? Iya beda ya. Iya beda langsung ya. Kayak ada energi yang disalurkan jadi lebih enak Oh, gitu. jadi lebih berani nih Kak. Iya. Oke. Oke. Kalau kita udah tahu tantangannya nih Kak, kira-kira tuh apa sih yang bikin perempuan jadi memilih untuk mundur setelah mendengar stigma negatif dari masyarakat?
Oke, biasanya itu sebenarnya yang diserang itu sebenarnya mungkin bukan apa ya, idenya atau gagasan yang disampaikan ya, malah lebih banyaknya yang mereka serang itu mungkin lebih objektivitas perempuannya gitu. Nah itu yang biasanya membuat perempuan itu tidak berani lagi untuk mengungkapkan pendapat, untuk bersuara, biasanya seperti itu Kak Angel. Oh, berarti kayak ini ya, kita lihat dulu nih fotonya Kak. Oke. Ini fenomena yang terjadi baru-baru ini kan ya? Oke. Nah, yang ibu-ibu ini kan ya? Iya betul sekali. Dia berani untuk bersuara, tapi stigma masyarakat tuh banyak banget komentar-komentar negatif tuh Kak. Itu tuh faktornya emang kayak gitu ya, yang bikin perempuan tuh jadi nggak berani. Betul, salah satunya itu. Biasanya head comment ya dari seseorang. Atau misalkan di ruang publik aja gitu ya, dia misalkan mau share, mau berpendapat. Nah itu biasanya yang bikin dia mundur atau minder dan tidak mau untuk bersuara lagi. Jadi kalau sebagai perempuan tuh lebih baik kita tetap berani untuk menyampaikan pendapat tapi bijak, atau lebih baik kita diem aja Kak? Lebih baik yang tetap berpendapat tapi tetap bijak. Ya, jadi misalkan kita harus tahu poinnya dalam menyampaikan sesuatu pun kita harus lebih pelan dan lebih bijaksana agar yang menerima informasi dari kita itu merasa oh iya, kita aja menyampaikannya bisa lebih tenang. Ya, berarti apa yang kita sampaikan itu mau tidak mau orang lain bisa mendengar gitu. Walaupun banyak head comment gitu Kak? Iya. Berarti harus tetap berani. Betul sekali. Mau dimanapun kita berada itu pasti ada. Ya, ada orang yang pro, ada yang orang kontra. Tapi kalau kita tidak membiasakan diri untuk speak up, untuk berani untuk berbicara, orang lain nggak pernah bakalan tahu kita punya pemikiran seperti apa, gagasan seperti apa. Nah itu sih poin utamanya. Jadi kalau sebenarnya sebagai perempuan itu punya trik-trik khusus gitu ya. Apa tuh, Kak? Asik ya. Gimana tuh? Ya, jadi kalau misalkan kita tuh harus tahu pada saat kapan kita menyampaikan komunikasi ke orang lain ya, termasuk menyampaikan pendapat ya. Biasanya lawan bicara kita tuh akan melihat kondisi kita. Kalau misalkan kita menyampaikan pendapatnya yang cepat-cepat atau misalkan terburu-buru, nah orang lain kan juga tidak paham apa yang kita ingin sampaikan seperti itu. Gitu. Ya. Kalau misalnya kita udah nyampein pendapat tapi kita enggak punya pendirian, kayak terombang-ambing opini kita tuh kayak gimana tuh? Oke, itu biasanya nggak nyampe ke pendengarnya atau orang yang ingin dia tuju. Apa yang kita sampaikan tuh kita harus meyakini dulu. Oke. Ya, jangan sampai kita yang mau menyampaikan sesuatu, menyampaikan opini, malah orang lain bingung dengan informasi yang kita sampaikan. Gitu. Jadi nggak boleh bimbang, harus tetap pendirian ya. Apapun yang kamu putuskan berarti itu udah yang kamu anggap tepat. Gitu. Pesan buat para perempuan di luar sana Kak, biar berani buat bersuara. Apa ya? Tetap berani, tetap apa ya? Menyampaikan apa yang kamu rasakan ya. Jangan pernah takut apa yang kamu sampaikan itu mungkin suatu saat akan apa ya, menjadi bermakna bagi orang lain. Gitu. Seru banget, ternyata kita udah bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Hana perihal perempuan. Iya. Suara perempuan itu benar-benar penting ya Kak ya? Iya, betul sekali. Apalagi kita yang akan melahirkan generasi bangsa. Betul sekali. Ya. Harus dimulai dari kita dulu Kak ya. Kalau kita nggak berani speak up, bagaimana nanti kita bisa merubah dunia? Iya kan. Kata-kata hari ini ternyata berani bersuara berarti berani melawan stigma. Betul. Oke, jadi sobat kreasi jangan takut untuk berbicara selagi itu benar, karena dari suara kecil itu bisa merubah perubahan yang luar biasa ya Kak ya. Oke, semangat makasih. terus. Iya, makasih banyak Kak Iya. Hana, kita udah ngobrol bincang-bincang hari ini. Makasih juga buat sobat kreasi yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di RKK berikutnya. Tetap berani bersuara. Bye bye. Ruang Kreasi Komunikasi.